Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Ejo Design and Build. Di sini kemarin kita sempat belajar ya, kebetulan belum sempat bikin kemarin kelupaan bikin pintu ini ya. Pintu kamar mandi WC ini untuk ukuran rumah 3x7 ini ya. Di sini kita coba kebetulan biar ada nambah sedikit ilmu baru ya. Ini kan kemarin pintunya standar aja ya. Kita coba mau kasih bagaimana cara membuat pintu yang ada jalusinya ya, jadi ada untuk lubang angin tapi di bawah sini misalnya ukurannya kalau dari tampak ya, ini kalau dari tampak seperti ini. Kita bikin tampaknya dulu ya, kita bikinnya misalnya rectangle-nya 0,2 kali 0,3 misalnya. Kita tinggal ketik ya 0,2, 0,3 ya. Ini kan agak tinggi, mungkin terlalu tinggi, mungkin 0,25 kali 0,25 aja, atau 0,3 kali 0,2, 0,3, 0,2. Nah seperti ini. Kita tinggal tempatkan posisinya di mana ya kan. Ini kita anggaplah naik sekitar 5 cm ya. Nah baru kita kasih listnya offset 0,02 misalnya 2 cm. Nah di sini misalnya ini istilahnya notasi aja. Kalau dia adalah pintu maksudnya pintu yang ada jalusinya ya, pintu kamar mandi yang ada jalusinya. Misalnya di sini ini kita bikin istilahnya dari kayu ya, dari kayu. Jadi kalau teman-teman mau membuat pintu begini ya seperti ini. Nah kalau notasinya mungkin bisa dimengerti, cuma nanti permasalahannya dibikin 3D-nya nanti, karena dia kan miring-miring terus ada lubangnya di sini. Nah, nanti kalau di 3D nya mudah-mudahan kalau ingat yang kita perlihatkan nanti posisi pintu jalusinya ini, dan nanti belajar mungkin nanti ngerender juga di SketchUp ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Jadi kalau misalnya ini kita sudah dapat kan bentuknya, kita kasih dulu kita copy dulu juga di ini, kita copy dulu juga di ininya, tampak depannya ini belum. Ini seperti ini. Nah, ini kita hapus. Nah seperti ini. Nah ini kita bisa bikin langsung ininya ya, pintu WC yang ada jalusinya. Jadi kemarin kan kita bikin ini misalnya kusennya 10 cm ya, 10 cm lebar kusennya 0,1, ini 0,3 ya. Ini kita pindah dulu, lupa. Ini kita pindah dulu. Mungkin agak susah ya kalau kita gambar sini. Mungkin kita pindah aja dulu semuanya, atau kita copy aja semua. Kita copy semua. Ini pas bagian pintunya kita copy seperti begini. Jadi ini istilahnya kita belajarnya praktis gambarnya ya teman-teman, jadi biar mudah. Dan kalau misalnya ada salah atau apa, nanti kita tidak perlu buat lagi gambar seperti itu. Jadi karena sudah kita copy kan yang aslinya. Jadi ini kalau misalnya tadi kita punya ide pas lagi digambar 3D, jangan lupa nanti diubah juga di ini gambar kedua dimensinya, nanti gambar kerjanya teman-teman, seperti itu. Dan ini tadi kita sudah sampai bikin ini, hapus saja kali. Ini kita tadi sudah sampai bikin kusennya, dan ini mau kita pindah dulu. Misalnya pindah berapa di sini ya. Row-nya di bawah aja, jadi biar gampang nanti menempatkan. Nah ini kita pakai untuk
untuk handle pintunya kita bikin seperti ini, kita extrude ya 0,0005 misalnya. Ini kita extrude misalnya berapa ya, 0,035 misalnya. Nah ini kita extrude 0,02 misalnya. Nah seperti ini kita pindahkan, seperti ini. Mungkin terlalu jauh, kita pindahkan seperti ini. Nah ini handle seperti ini, istilahnya kasarnya biar itu kelihatan seperti handle ya. Nah, jadi kita gabung aja, kita bikin layer sendiri nanti, jadi biar waktu render mudah ya. Ini kita gabung aja jadi seperti begini ya. Kita pilih ini solid union, gabungkan, baru kita pilih objek apa aja, baru kita enter gitu. Dan ini layarnya kita bikin sama-sama chrome aja kali, chrome. Nah ini terus kita lanjutkan ke tadi kusen, sekarang ke daun pintunya. Ke daun pintunya ini bisa kita extrude misalnya 0,03, kita extrude ya, press pull ya. Nah dan ini aja ada yang di sini, ini listnya kita bikin aja berapa ya, 0,0 tadi 3 ya, kita bikin 0,01 aja deh, atau 0,015, jadi setengahnya ini. Nah dan ini kita bikin lagi yang bagian sininya ya, bagian dalam ini panelnya kita bikin sama-sama yang di luar ini 0,03. Nah ini listnya ini kita lebihin malah dari 0,03 misalnya kita bikin 0,035 misal, 0,035 seperti itu. Nah ini kita ada ini ya, ada jalusinya. Nah ini kita harus extrude ini kalau bisa lebih panjang lagi, misalnya 0,04 enter. Nah seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ketemu ini sepertinya ini terlalu tebal ya. Kalau 0,0 tadi kan 0,02, kita bikinkan aja, kita bikin setengahnya aja, jadi 0,01 pakai press pull. Nah ini press pull. Nah ini seperti ini jadinya. Nah ini nanti kita putar 45 derajat. Ini kita putar 45 derajat dengan sumbu Z nya ini yang di merah ini, yang di sini sumbu Z nya. Jadi kita mutar begini 45 derajat. Jadi gimana caranya, tinggal kita begini, OCS F. Nah OCS F putar. Nah ini kita putar, kita rotate. Nah kita rotate karena dia berlawanan arah jarum jam itu positif, berarti kita langsung ketik aja 45. Nah seperti ini dia jadinya. Nah kalau kita lihat lagi di wireframe nya, mode wireframe nya seperti ini. Nah, ini bisa kita move dulu misalnya ini biar apa namanya, nah ini kita pindahkan seperti ini biar pas posisinya. Jadi karena jaraknya tadi berapa ini, kita di linear aja ya. Ini jaraknya 3 cm ya, biar dia istilahnya kelihatan seperti ini, seperti apa namanya, banyak begitu kan, kita bikin banyak ya. Nah ini tinggal kita copy aja, misalnya 3 cm, berapa tadi, 3 cm ya, 0,03. Nah
Nah, ini cara mudah kalau kita mau perbanyak, tinggal kita ini mungkin kita hapus aja ya. Mungkin agak bikin bingung nanti arsirannya. Bukan arsiran sih, ini garis-garis yang menunjukkan kalau dia itu adalah apa namanya, jalusi. Nah, ini tinggal kita copy aja nih objek yang ini, tinggal kita copy patokannya dari sini. Jadi jaraknya ini 3 cm semua. Nah, jaraknya 3 cm semua, dan mudah-mudahan pas ini di ujungnya. Dan sepertinya nubruk, cuma nanti dalam aplikasinya kan nanti yang penting kita pas bikin 3D nya orang bisa mengerti kalau itu adalah jalusi. Nah, ini jalusi seperti ini kalau 3 dimensinya. Nah, tinggal kita putar ya. Nah, ini kan sudah jadi ininya ya. Sudah jadi apanya, secara ininya sudah jadi ya. Ini secara 3D nya ini kita sama kita apa kan namanya, kita jadikan satu dulu aja nih, karena ini udah pintu panel ya. Dan pintunya aja yang kita jadikan satu. Nah, seperti ini. Kita pilih dulu, baru kita bikin. Nah, kecuali ininya, kecuali kusennya, semua daun pintunya jadikan satu. Nah, jadi kalau kita klik seperti ini dia. Nah, 3D nya seperti ini. Nah, untuk kelengkapannya kita tinggal pindahkan kusennya ini, handle pintunya. Misalnya handle pintunya itu ada di sebelah sini, supaya tidak terlalu dekat sama tepi ininya ya. Tepi kusennya kita geser misalnya 0,02, coba 0,02. Nah, baru kita geser ke atas misalnya 0,8 atau 80 cm. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi kita belum masukkan ini. Kebetulan semua daun pintu sama daun jendela kecuali kacanya ya, kita pakai kusennya disesuaikan. Jadi kalau misalnya teman pakai mau bedakan, misalnya ada pintu aluminium, tinggal masukkan layar aluminium misalnya begitu. Nah, ini kan sudah jadi, kita tinggal buat blok pemotongnya ini ya, dindingnya. Ini UCS-nya belum kita balikin. UCS Word, UCS W ya. Kita rectangle lagi, baru kita pilih lagi, baru kita extrude. Nah, ini 0,5 misalnya. Nah, ini kita bedakan aja layarnya, kayak layar buat pemotong nih, kayak kemarin. Baru kita pindahkan ke tengah. Biar nanti kalau ada penebalan dinding atau apa bisa kita ini kan, kita ubah, kita potong gitu, karena tembok sudah tebal ya. Nah, ini kita grup dulu. Ini kita putar sesuai sama posisi pintunya yang ada di keseluruhan 3 dimensinya. Jadi kita pilih Ctrl Z dulu, sorry, UCS ZA. Nah, ini cara putarnya seperti ini. Nah, kita putar dulu posisinya. Kita kembalikan lagi UCS Word. Kita mau misalnya dekatkan di sini, atau kita copy aja. Kayak ini juga kita copy, siapa tahu nanti ada modifikasi atau apa di gambar AutoCAD nya. F8 nya kita mati dulu. Nah, F8 nya kita hidupin lagi, coba kita rotate ini. UCS nya sudah tadi balik ya kayak defaultnya. Nah, ini kita ubah putar ke arah sini. Jadi semua gambar 3D tampak ini sudah connect semua ya. Jadi kita tinggal putar-putar aja posisinya, kusennya ya, objeknya. Nah, ini di sini kita tinggal taruh dulu di posisi yang paling bawahnya ya. Kalau kita lihat dari gambar tampak dia posisinya ada di sini. Gambar ini nah ini 20 cm ke atas. Jadi kita tinggal pindahkan 20 cm atau 0,2 kalau dalam satuan meter. 0,2 enter. Nah, ini tinggal kita cut aja di sini nanti teman-teman.
Tapi sebelumnya kita ini dulu ungroup dulu supaya dia pecah kan, jangan di-explode ya. Kalau explode tuh kalau buat blok, nah kalau buat ini di ungroup ini. Nah ini ada tulisannya ungroup. Nah itu sudah. Nah ini sudah terpisah kayak dari yang tadi. Nanti kalau lihat teman-teman ini kan masih full ya, masih full. Nanti teman-teman bisa lihat di sini kalau misalnya kita subtract, tinggal kita pilih ini, baru setelah itu enter, baru pilih yang ini objek pemotong. Nah di sini ada kelihatan garis, yang tadinya tidak ada jadi ada. Nah itu artinya kita berhasil membuat apa namanya, mensubstrak yang tadi pintunya, jadi dia kelihatan sudah, ini berhasil artinya. Seperti begini teman-teman. Mungkin untuk membuat pintu panel jalusi mungkin seperti itu teman-teman. Mudah saja bukan? Mudah-mudahan bisa mengerti. Semakin sering kita berlatih, kita akan semakin mudah menggambar dan semakin cepat dalam menggambar di AutoCAD. Demikian terima kasih telah menonton. Kepler Keep Kreatif.